Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan yaitu saya sendiri yaitu Robi Hidayat dengan NPM 22170510053, Muhammad Rifki Al-Ardabili dengan NPM 22170511128, dan Wayan Santi Arif dengan NPM 2257051031. Di sini kami ingin menjelaskan yaitu proyek kami dengan tema studi kasus yaitu sistem manajemen proyek. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu secara singkat tentang studi kasus yang kami kerjakan. Untuk studi kasus yang kami kerjakan yaitu menggambarkan sistem manajemen proyek yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan proyek. Dengan entitas utama seperti proyek, tim, tugas, dan jadwal, sistem ini memungkinkan pembuatan proyek baru, alokasi tugas, penjadwalan, pelacakan kemajuan, dan manajemen sumber daya. Dan untuk sistem request dari proyek kami yaitu untuk memastikan bahwa proyek ini dapat memenuhi kebutuhan bisnis organisasi, telah diusulkan sebuah sistem request kepada proyek sponsor yang di dalamnya berisi informasi mengenai proyek sponsor, business need, business recruitment, business value, dan special issues atau constraint. Dan untuk bisnis needs-nya, yaitu kami meningkatkan kolaborasi dan komunikasi di antara anggota tim, mempercepat proses penjadwalan tugas dan alokasi sumber daya, meningkatkan transparansi dan pemantauan kemajuan proyek secara real time, menyederhanakan pembuatan dan manajemen proyek untuk meningkatkan efisiensi. Dan untuk bisnis rekrutmennya terdapat dua, yaitu non-fungsional dan fungsional. Untuk non-fungsionalnya itu keamanan data yang tinggi, dan fungsionalnya itu sistem harus memungkinkan pengguna menambahkan dan menghapus anggota tim. Dan untuk bisnis value kami terdapat dua yaitu tangible dan intangible, yang dimana tangible-nya adalah peningkatan efisiensi operasional dan layanan proyek yang lebih baik, dan intangible-nya itu pengalaman pengguna yang optimal. Lalu untuk special issues-nya yaitu keterbatasan anggaran untuk proyek. Dan untuk recruitment definition-nya kami ada dua yaitu non-fungsional dan fungsional. Untuk yang non-fungsional yaitu yang pertama personal recruitment yang dimana sistem harus beroperasi 24/7 dan kemampuan untuk mengelola beban tinggi tanpa mengalami penurunan kerja yang signifikan. Dan untuk performance recruitment-nya itu respon sistem terhadap permintaan pengguna harus kurang dari 2 detik, dan kecepatan pengunduhan dan pengunggahan file harus memenuhi standar tertentu. Dan untuk reliability rekrutmennya sistem harus memiliki tingkat keterandalan minimal 99,5% dan kemampuan pemilihan cepat failover dalam kasus kegagalan sistem. Dan safety, security, dan usability-nya dan lain-lain. Dan untuk functional recruitment-nya kami ada manajemen proyek, tim, tugas, penjadwalan, dan alokasi sumber daya, pelacakan kemajuan. Yang dimana saya akan jelaskan itu di kelas diagram. Dan untuk rekrutmen analisis strateginya, kami ada SIS dan to be-nya atau strategi analisis kebutuhannya. Yang dimana untuk SIS-nya, tim melakukan manajemen proyek manual, dan untuk to be-nya dapat membuat proyek baru dengan menyediakan informasi seperti tujuan, tenggat waktu, dan anggaran. Dan untuk SIS-nya tim dan tugas memiliki daftar anggota tim, lalu tim dapat menambahkan anggota tim ke proyek, dan lain-lain untuk 3, 4, 5, dan 6-nya. Lalu untuk non-fungsionalnya yaitu ada operational recruitment, performance recruitment, reliability recruitment, safety recruitment, security recruitment, dan usability recruitment. Dari gap antara proses yang berjalan dengan sistem yang akan dibuat dapat dilakukan BPA, BPI, atau BPR, yaitu menyediakan sistem yang memungkinkan proses manajemen proyek, manajemen tim, manajemen tugas, penjadwalan, pelacakan kemajuan, kolaborasi dan komunikasi, serta pelaporan menjadi lebih efisien, terstruktur, dan mendukung kebutuhan bisnis secara menyeluruh. Dan di sini terdapat fungsional model yang dimana kami akan
menampilkan use case diagram. Untuk di sini terdapat use case diagram assist-nya, yang dimana untuk tim proyeknya dapat melakukan login, membuat proyek baru, manajemen tim dan anggota, manajemen tugas dan pemberitahuan, dan pelacakan kemajuan tugas. Dan untuk sistemnya itu dapat login, penjadwalan, dan include untuk alokasi sumber daya. Dan untuk use case diagram to be-nya kurang lebih sama dengan as is. Dan di sini terdapat use case description-nya. Uh, dan di sini saya akan langsung menjelaskan untuk kelas diagramnya, yang dimana kelas diagramnya kami membuat uh, yaitu kelas diagramnya adalah representasi visual dan struktur statis sistem yang menunjukkan kelas-kelas dalam sistem. Atribut yang dimiliki oleh kelas dan hubungan antara kelasnya yaitu terdapat proyek kelas, tim kelas, tugas kelas, dan jadwal kelas. Dan untuk hubungannya yaitu proyek memiliki hubungan di tim yaitu 1 dan N. Lalu untuk proyek memiliki tugas yaitu 1 dan N, tim memiliki tugas yaitu M dan N, dan tugas memiliki jadwal yaitu 1 dan 1. Untuk penjelasannya, setiap kelas mempresentasikan entitas utama sistem. Atributnya kami di sini atributnya yaitu data yang dimiliki oleh kelas, yang dimana proyeknya itu ada ID proyek, nama proyek, tujuan, tenggat waktu, dan anggaran. Dan lalu untuk metodenya yaitu get project details. Dan untuk tim, atributnya itu ID tim, nama tim, dan anggota tim. Dan metodenya adalah add member, remove member, dan get team details. Dan untuk tugasnya terdapat atribut yaitu ID tugas, nama tugas, deskripsi tugas, dan status tugas. Dan untuk metodenya itu update status dan get text detail. Dan untuk kelas jadwal itu terdapat atribut ID jadwal, tanggal mulai, tanggal selesai, dan tugas yang terkait. Dan metodenya itu generate, schedule, dan view schedule. Dan di sini saya langsung menjelaskan entity relationship diagramnya, yang dimana R diagram adalah representasi visual dari struktur data dan hubungan antar entitas dalam suatu sistem, yang dimana di sini kami membuat yang pertama itu proyek entity dengan atribut yaitu ID proyek dengan primary key, lalu ada nama proyek, tujuan, tenggat waktu, dan anggaran. Lalu di sini ada tim entity yang dimana atributnya yaitu ID tim dengan primary key dan nama tim. Lalu untuk tugas entity itu terdapat atribut yaitu ID tugas dengan primary key, lalu ada nama tugas, deskripsi tugas, dan status tugas. Lalu ada entity jadwal dengan atribut ID jadwal yaitu primary key, dan juga ada tanggal mulai dan tanggal selesai. Yang memiliki hubungan, proyek memiliki tim dengan foreign key ID tim. Proyek memiliki hubungan tugas yaitu dengan foreign key-nya ID tugas, dan tim memiliki tugas dengan foreign key-nya ID tugas, lalu tugas memiliki jadwal dengan foreign key-nya itu ID jadwal. Lanjut di sini ada activity diagram, yang dimana diagram yang menggambarkan alur aktivitas atau proses dalam suatu sistem. Yaitu saya akan menjelaskan dari login terlebih dahulu dengan langkah login, di mana pengguna harus login sebelum menggunakan sistem. Lalu langkah memulai proyeknya, yang dimana menentukan tujuan, tenggat waktu, dan anggaran proyek. Lalu lanjut ke main prosesnya, yang dimana terdapat menambahkan anggota tim ke proyek, lalu melakukan alokasi tugas kepada anggota tim, dan langkah penjadwalan dan alokasi sumber daya. Lalu langkah pelacakan kemajuan, yang dimana menentukan kemajuan tugas yang dikerjakan. Jika ada tugas yang belum selesai, itu maju ke melakukan penjadwalan tugas, melakukan alokasi sumber daya, dan melakukan pelacakan kemajuan tugas. Jika tugasnya sudah selesai, maka langsung menuju ke proyek sudah selesai. Jika proyek sudah selesai, maka untuk activity diagram atau prosesnya itu sudah selesai. Dan selanjutnya yaitu ada selanjutnya tentang entity relationship diagram dan juga activity diagram, yang
akan dijelaskan oleh teman saya yaitu M. Rifki Al-Ardabili. Terima kasih. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alfian dengan NPM 11718. Di sini saya akan presentasikan tentang kelas di halaman ini. Pertama ada XML controller dan Java. Inilah fungsinya untuk memasukkan data-data atau login. Terdapat metode yang nama buat project, ada data, lalu ada tahu project, juga class controller, data bertugas. Selanjutnya ada kelas data. Ini adalah untuk menyimpan data-data yang sudah diloginkan oleh user. Selanjutnya ada alert message. Di sini adalah informasi jika gagal. Kemudian ada kelas database untuk mensinkronisasikan dengan database yang kita. Langsung saja ke database analysis. Di sini terdapat 3 tabel, yaitu anggota proyek, proyek, dan user. User misi, user ID. User adalah foreign key dari ID proyek. Lalu proyek adalah foreign key dari anggota. Mungkin segitu prosesnya. Selanjutnya saya lempar ke rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan komponen dari program yang telah dibuat. Yang pertama itu bagian login. Di sini ada menggunakan stackband supaya tidak berubah-ubah ukurannya. Nah, di sini untuk tampilan login menggunakan gambar, label, dan teks area untuk mengambil inputan dari program. Lalu ada tombol login. Selanjutnya bagian main. Di sini ada 3 layer atau anchor pane untuk memberi tampilan untuk bagian main. Yang pertama itu ada welcome. Di sini akan mengset bagian anchor bagian welcome akan menjadi visible dan lainnya akan unvisible. Nah, setelah kayak seperti kita memilih buat project, lalu akan bagian welcome akan unvisible lalu menampilkan buat project dan seterusnya seperti itu. Lalu lanjut ke running program. Kita login sebagai username dan admin. Kita login, di sini ada kita tampilan buat project, nama projectnya kita contohin ini. Lalu kita kasih tanggalnya, si anggaran. Lanjut kita kasih anggota, kita contohin kita contohin ini, lalu umur dia berapa, jabatannya sebagai apa. Kita tambah anggota. Jika ingin menambahkan anggota baru lagi, maka diedit terus tambah anggota lagi. Ini kita lanjut masukkan tugas dari anggota tersebut. Tadi ada Robby, tugasnya apa, kita kasih deadline, tambah tugas. Lalu ada tampilan My Project. Sini akan menampilkan project yang udah kita buat tadi. Sini akan menampilkan nama project, tujuan, tanggal, anggaran, status, dan action. Sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada Billy.